Ini Pak, di tengah dorongan elektrifikasi global, bagaimana Subaru memetakan peran mesin boxer dan juga teknologi konvensionalnya dalam beberapa tahun ke depan? Jadi kalau kita lihat secara global, memang Subaru sendiri sudah memiliki varian full EV, Oke. ya. Jadi mulai dari Subaru Solterra, Uncharted, sama Trailseeker, itu mereka udah launch di market lain, ya. Namun kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kita memang masih mempelajari ya apakah elektrifikasi ini memang cocok untuk Subaru. Karena memang kalau kita lihat tren memang kita lihat ke hybrid, Oke. gitu ya. Dan Subaru memang punya mesin e-boxer strong hybrid, ya. Dan kita lagi pelajari apakah itu relevan kalau kita bisa masukkan ke Indonesia. Oke, baik. Nah, Anda sendiri Pak melihat hybrid, kemudian juga teknologi transisi lain sebagai jalur yang paling realistiskah menuju ke elektrifikasi sendiri Pak? Jadi memang kalau kita lihat di 2 tahun terakhir ini ya, memang EV itu jualannya atau demand-nya sangat baik. Betul. Ya, customer juga semuanya carinya EV. Namun kalau saya lihat memang melihat kesiapan infrastruktur, kemudian kesiapan juga dari jaringan penjualan, jaringan after sales, rasanya memang hybrid akan lebih cocok di Indonesia sebagai transisi menuju full EV. Sebagai transisi begitu ya Pak ya. Nah, kalau Subaru sendiri apakah ada target nih Pak untuk mungkin hybridnya kah atau seperti apa? Jadi di Subaru sendiri mereka baru meluncurkan mesin strong hybrid itu tahun 2024. Oke. Ya, di Crosstrek. Di Indonesia sendiri memang seperti yang tadi saya sampaikan, kita lagi mempelajari ya kemungkinan untuk meluncurkan strong hybrid engine di line up kita. Oke, baik. Seberapa besar nih Pak kepastian regulasi begitu ya? Artinya kan butuh dukungan nih dari pemerintah begitu ya. Terutama terkait dengan emisi dan juga terkait dengan pajak. Ini mempengaruhi strategi Subaru sebagai brand dengan basis teknologi global. Ya, tentunya regulasi dan peraturan perpajakan itu sangat mempengaruhi. Ya. Namun kita dari sisi pelaku industri ya kita akan selalu support dengan apa yang di kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ya tentunya kita juga akan selalu berdialog mungkin dengan asosiasi, dengan Gaikindo gitu ya. Bagaimana aturan itu bisa mendukung khususnya sustainability bisnis Subaru atau bisnis otomotif di Indonesia. Nah, sebagai pelaku industri nih Pak, dialog seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan begitu ya bersama dengan asosiasi atau mungkin bersama dengan pemerintah pusat, dan jawabannya itu seperti apa? Apakah cukup oke, mungkin akan memunculkan optimisme di tahun ini atau seperti apa? Ya balik lagi kita dari Subaru memang bukan volume maker, ya. Tapi ketika kita bicara regulasi, tentunya memang kita selalu terhambat dengan scale based regulation. Maksudnya adalah regulasi yang cukup melihat ke skala produksi, ya, dengan lokal konten dan lain-lain, gitu ya. Ya balik lagi kita juga akan tetap follow dengan regulasi dan kita akan sesuaikan juga dengan kebutuhan customer, itu sih. Jadi kita coba balancing. Lah. Oke, tapi Pak kalau dari kacamata Anda sebetulnya kepastian regulasi seperti apa sih Pak yang sangat dibutuhkan oleh pelaku industri? Sebetulnya secara regulasi itu yang kita lihat adalah contoh perpajakan lah, ya itu sangat penting, sehingga customer itu tidak wait and see, ya ketika menerapkan NJKB gitu ya di tahun baru gitu ya, itu juga itu sangat penting. Insentif, karena kalau insentif gitu gitu ya, itu sangat penting untuk meningkatkan daya beli konsumen lah gitu. Jadi harapannya memang ada turun tangan dari pemerintah ya Pak ya, supaya industri otomotif ini tidak tidak terseok-seok lagi lah ya di tahun 2026 ini.
Nah, Pak, kalau tantangan terbesarnya apa sih, Pak, kalau dari brand non-volume seperti Subaru dalam menghadapi kebijakan otomotif yang cenderung mendorong elektrifikasi dan skala besarnya, Pak? Ya, jadi memang tantangannya adalah kita nggak akan pernah bisa compete di harga. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengedukasi value yang kita miliki. Ya, contohnya tadi safety. Karena faktor safety itu kalau kita pikir-pikir lagi, it's a money can buy sebetulnya, Yes. ya kan? Jadi faktor-faktor itu yang harus kita edukasi dan itu merupakan challenge kita sih, gitu. Yang harus kita lakukan berulang-ulang. Mungkin Pak, contoh edukasi seperti apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh Subaru akhir-akhir ini? Jadi kemarin juga kita sempat membuat salah satu konten gitu ya, mengenai emergency stop assist. Bagaimana mobil bisa membantu pengemudi yang sedang pulang dari kantor yang mendadak kena serangan jantung gitu ya. Mobilnya itu bisa berhenti. Mendeteksi bisa tuh ya Pak ya? Gitu ya, karena nggak ada respons di setirnya, bisa berhenti, kemudian kasih lampu hazard, locknya kebuka gitu. Jadi bisa mendapatkan pertolongan lah gitu. Oh, dan fitur itu ada di mobil Ada, Subaru? betul. Oh, oke. Sangat penting itu Pak. Oke, dan untuk konsumen, oke, kalau konsumennya kan loyal ya Pak ya, tapi kalau konsumen yang baru itu bagaimana Pak menggayatnya? Apakah dengan edukasi seperti itu saja cukup atau seperti apa? Jadi memang Subaru ini selain edukasi, orang itu mesti coba merasakan mobilnya. Iya. Ya. Jadi Subaru itu adalah mobil yang baru kita bisa rasakan ketika kita masuk ke dalamnya. Kita coba. Ya, seperti yang saya bilang, ketika masuk ke dalam akan terasa oke, cockpit view kayak pesawat terbang. Ya, itu salah satu. Itu kenapa? Itu juga faktornya dari fundamental safety itu. Oke. Ya, kenapa mesti view-nya luas? Karena minim blank spot. Oke. Kenapa blank spot itu penting? Karena akan mendeteksi, oke, ketika ada orang atau ada anak kecil gitu ya, atau ada sepeda motor, itu akan langsung kelihatan. Jadi itu salah satu faktor safety yang sangat penting sih. Dan banyak sekali ya mobil-mobil lain yang blank spotnya cukup besar ya.